Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 kita boleh bersama-sama di Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan di Gemar Kitab pada pagi hari ini, yaitu di dalam Perjanjian Lama Bapak Ibu Saudara, di Yeremia pasal 10 sampai ayat yang ke-11. Puji nama Tuhan, kita akan belajar di sana. Ada sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, boleh kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau mengambil di pasal yang 10 Bapak Ibu Saudara ya. Di pasal yang 10 ini kita boleh belajar di sana, di perikopnya di sana dikatakan Allah yang hidup dan berhala-berhala. Poin ini mari kita mau belajar Bapak Ibu Saudara dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ya Bapak Ibu Saudara, tetapi mau saya tekankan di sini, yuk kita mau belajar, kita mau baca di ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara ya, menjadi satu hal yang poin di mana ini ada sesuatu tentang berhala. Karena masa itu, masa zaman itu Bapak Ibu Saudara, begitu banyak berhala-berhala yang dilakukan oleh zaman saat itu. Entah itu pembuatan patung, entah itu pembuatan jimat-jimat Bapak Ibu Saudara, itu dilakukan. Oleh sebab itu Tuhan memperingatkan bangsa Israel untuk tidak melakukan hal itu Bapak Ibu Saudara, untuk disembah. Nah, mari Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat yang ke-8 ya. Yeremia pasal 10 ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan, berhala itu semuanya bodoh dan dungu ya. Petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka. 9. Perak kepingan dibawa dari Tarsis dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli. Perhatikan ayat yang ke-10 menjadi highlight kita, garis bawahi bersama. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau belajar di sini Bapak Ibu Saudara, kita ngerti bahwa Tuhan tidak mengizinkan kita untuk menyembah berhala atau membuat satu berhala, karena itu semuanya adalah kebodohan. Entah itu patung, entah itu sesuatu hal yang kita harus sujud kepadanya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan belajar Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Tuhan tidak ingin di hadapan kita ada berhala Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita boleh belajar. Kenapa Tuhan sudah memperingatkan kita untuk tidak membuat berhala? Nah, karena kita tahu kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan Sang Pencipta alam ini, Yesus Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia adalah semesta alam ini, menciptakan semesta alam ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar kenapa Tuhan tidak menginginkan ini, dan itu sudah diperingatkan di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Di sana dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun ya. Jangan sujud menyembah kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara berhala itu adalah konteksnya adalah pengganti Allah. Ya, sesuatu yang harus kita taati, yang kita takuti, kita andalkan lebih daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu kita sudah memahami hal ini. Berhala itu artinya menggantikan posisi Allah yang hidup dengan
patung, dengan berhala. Berhala tidak bicara tentang hanya sekarang, mungkin tidak bicara tentang hanya secara lahiriah, tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi banyak berhala-berhala yang tanpa kita sadari dalam kehidupan kita itu ada Bapak Ibu Saudara, yang tanpa kita sadari. Mungkin kita nggak menyembah patung secara khusus, ya, atau membuat sesuatu hal-hal jimat, tetapi kadang-kadang yang perlu diperhatikan, berhala itu juga bisa dari kehidupan kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 5 Bapak Ibu Saudara ada sesuatu penekanan di sana. Matikanlah. Ya, kita harus mematikan, ya, di dalam Kolose 3:5 keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, penyembahan berhala itu bisa berbentuk uang, nafsu, ambisi, itu bisa jadi berhala. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca di Kolose pasal 3. Ya, Kolose pasal 3 ini kita harus perhatikan ayat yang ke-5 Bapak Ibu Saudara. Ya, saya bacakan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan selanjutnya 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita mau belajar dalam hal ini. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, berhala di dalam kehidupan kita, ini yang sangat perlu kita perhatikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus ketahui di situ dikatakan percabulan, kenajisan. Percabulan ini bicara keegoisan, kenajisan, hawa nafsu Bapak Ibu Saudara. Itu bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Ya, karena apa? Kita sudah menggantikan, ya, posisi Allah dengan kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang seperti saya contohkan di sana, ya. Jadi berhala itu nggak harus berbentuk Bapak Ibu Saudara. Ya, itu bisa uang, bisa nafsu, bisa ambisi yang tadi saya jelaskan Bapak Ibu Saudara. Itu bisa jadi berhala dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati di dalam hal sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita buka di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-14 Bapak Ibu Saudara, kita baca di dalam 1 Korintus pasal 10. Ya, ini konteks dalam hal-hal tentang berhala Bapak Ibu Saudara. Ya, 1 Korintus 10 ayat yang ke-14. Ya, begini firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Nah, kita sudah tahu Bapak Ibu Saudara, ya, arti berhala, di mana kita menggantikan posisi Tuhan dengan sesuatu hal yang menjadi berhala dalam kehidupan kita. Ya, bisa uang kah, bisa nafsu, ambisi, atau yang lain yang membuat kita menggantikan posisi Tuhan dengan berhala. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, jelas di dalam 1 Korintus 10 ayat 14 dinyatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kasih, jauhilah penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara, kita jadi anak-anak Tuhan, kita harus belajar. Saya juga belajar Bapak Ibu Saudara. Mungkin masih ada berhala-berhala dalam kehidupan saya. Ya, ego saya, tidak ada ketundukan dalam diri saya. Saya tidak mau menundukkan diri Bapak Ibu Saudara dengan pemimpin ataupun dalam situasi apapun. Saya hanya memikirkan keuangan. Kalau nggak saya nggak mungkin ini bisa terjadi. Itu kesombongan, itu berhala Bapak Ibu Saudara yang tanpa kita sadari. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kalau nggak ada saya, ya, kalau nggak dengan uang saya, kalau nggak dengan kepandaian saya, Bapak Ibu Saudara, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ini bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, itu yang sangat-sangat perlu diperhatikan.
ataupun kita bicara, oh aku punya relasi yang luar biasa, punya anak-anak yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Wah, itu juga bisa menjadikan sesuatu berhala dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini ataupun kita selalu mengandalkan manusia. Nah, itu juga berhala, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu kita harus memahami. Ya, mungkin anak-anak muda ya terikat dengan vape-nya, rokoknya. Ya toh, tidak mau melepaskan hal-hal itu, ataupun senang suka nonton hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terus berpacaran tidak dengan kudus, akhirnya ada timbul pornografi di dalam kehidupannya. Itu berhala, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena dia lebih cinta pornografinya, dia cinta dengan seks di luar bebas atau di luar nikah, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang harus kita pelajari, kita harus ketahui, Bapak Ibu Saudara. Apalagi Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berpikir, oh ini zaman modern gak perlu jimat-jimat. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Malah zaman modern ini jimat-jimatnya berbentuk sesuatu yang berbeda mungkin, Bapak Ibu Saudara. Nah, situasi-situasi saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus sadari. Ya, kuncinya kalau kita mencintai apa yang kita cintai lebih daripada kita mencintai Tuhan Allah kita, Bapak Ibu Saudara, itu harus berhati-hati. Itu sudah membuat diri kita memperbahalakan sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa sih Tuhan itu benci ya dengan berhala, Bapak Ibu Saudara? Perhatikan di dalam Yesaya 42 ayat 8, di situ dikatakan, aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Bapak Ibu Saudara, konteksnya di sana. Bapak Ibu Saudara, perhatikan, Tuhan itu pencemburu, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak ingin digantikan ya posisinya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita menggantikan Tuhan dengan kehidupan kita, yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu yang harus perlu diperhatikan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih ciri-cirinya kalau kita ini memiliki pahala, ya, memiliki berhala, ya, berhala dalam kehidupan kita. Nah, kecenderungan Bapak Ibu Saudara, orang yang memiliki berhala, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu kita harus waspada ya dengan berhala-berhala dalam kehidupan kita. Nah, coba Bapak Ibu Saudara kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 21, Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes 5 ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 21 ya, perhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Yohanes 5:21 begini firman Tuhan. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ada satu peringatan Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus berhati-hati ya dalam hal ini, ya. Anak-anakku, waspadalah terhadap berhala-berhala, Bapak Ibu Saudara. Nah, coba kita mau ngetes diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Saya juga mau coba ngetes diri saya sendiri. Apakah ada berhala dalam hidup saya? Ya, Bapak Ibu Saudara. Yang paling utama, Bapak Ibu Saudara, caranya waktu kita belajar, saya juga belajar di sini, ya, yaitu pikiran kita, sering mengarah ke situ. Nah, artinya ke situ, poinnya kemana? Misalkan contoh, Bapak Ibu Saudara. Ya, perhatikan di dalam Matius 6 ayat 21, poinnya di sana dikatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu Saudara, kalau kehidupan kita berpikir tentang dunia ini, otomatis pikiran kita tentang dunia ini. Tetapi kalau kita memikirkan kerajaan surga, Bapak Ibu Saudara, pasti ya pikiran kita
selalu mengarah ke surga, di mana kehidupan kita selalu berpikir tentang Tuhan, di mana apa yang kita jalani baik pikiran, perkataan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau hati kita atau harta kita ada di bumi ini, kehidupan di bumi ini, ya itu hati kita akan mengarah ke sana, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini poinnya, Bapak Ibu Saudara. Misal contoh Bapak Ibu Saudara, cari duit, ya Bapak Ibu Saudara, cari uang. Bukan berarti nggak boleh loh cari uang, Bapak Ibu Saudara, jangan salah loh ya. Tetapi di saat kita mencari uang melebihi cinta kita kepada Tuhan, ya, walaupun memang benar Bapak Ibu Saudara, di saat kita punya uang bisa menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau kita fokus kita, Bapak Ibu Saudara, fokus kita, kepikiran kita hanya kepada tujuan, kepada uang, terus harta kita kepada di situ, Bapak Ibu Saudara. Terus kita lupa, Bapak Ibu Saudara, lupa akan kita menyembah Tuhan. Kita lupa bersaat teduh dengan Tuhan. Kita lupa akan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita lupa melayani Tuhan. Itu bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini salah satu contoh, ya. Begitu banyak contoh tentang bagaimana kita bisa tahu bahwa kehidupan kita ini ada berhala dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus mengenali apakah kehidupanku ini cinta Tuhan apa enggak, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya tidak ada berhala dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita mau singkirkan berhala-berhala dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang tadi saya sedikit memberikan contoh, walaupun mungkin contohnya belum sempurna, tetapi itu salah satu contoh dalam kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau berikan hati kita kepada Tuhan. Jangan ada egois dalam kehidupan kita. Ya, jangan ada nafsu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan ada hanya termotivasi hal-hal yang lain, Bapak Ibu Saudara. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Tuhan, selidiki hati kami, selidikan pikiran kami. Jikalau kami masih ada berhala-berhala dalam hati kami, Tuhan tolong. Tuhan, angkat jamah hati kami, Tuhan. Biarlah hormat kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi, Tuhan. Kami tidak mau ada pengganti selain Engkau. Engkau yang selalu tinggal dalam hidup kami. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami. Roh Kudus yang selalu bertakhta di dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.